Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Kintara Khairunisa dengan NPM 10-100-118-098 dari Fakultas Kedokteran Prodi Pendidikan Dokter Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait dengan artikel penelitian saya dengan berjudul Systematic Review of Case Control Studies, durasi paparan jenis zat asbes dan jenis pekerjaan berhubungan dengan keganasan paru pada pekerja di tempat kerja dan industri. Keganasan paru merupakan salah satu penyebab kematian akibat kanker yang paling umum di dunia, di mana berdasarkan data Global Change tahun 2020, sebanyak 2.206.771 kasus kanker paru di dunia, dan sebanyak 28.716 kasus kanker paru di Indonesia. Menurut WHO, sebanyak 7 kasus per juta penduduk di Jepang dan 40 kasus per juta di Australia mengalami malignant mesotelioma. Faktor risiko keganasan paru adalah salah satunya pekerja yang berisiko terpapar senyawa tertentu di tempat kerja dan industri. Salah satunya adalah asbestos atau asbes, yang merupakan karsinogen di tempat kerja. Asbes ini sebanyak 70% diproduksi secara global di tiap tahunnya berasal dari 3 negara bagian Asia. Indonesia merupakan pengolah, pengimpor, pengekspor, dan konsumsi asbes, serta bahan asbes terbesar ke-8 di dunia. Dan sekitar 125 juta orang di dunia terpapar asbes di tempat kerja. Menurut Hart dan kawan-kawan pada tahun 2013, individu yang bekerja selama lebih dari 10 tahun dalam satu atau lebih pekerjaan yang sering terpapar asbes itu berisiko lebih besar terkena kanker paru dibandingkan bekerja kurang dari 10 tahun. Nah, lalu berdasarkan Nielsen dan kawan-kawan pada tahun 2014 dengan metode penelitian systematic review, yaitu semua jenis zat asbes terutama tipe amphibole, salah satunya adalah krisotal, itu berkaitan dengan kanker paru dan juga pleural mesotelioma. Dan menurut Penfield dan kawan-kawan pada tahun 2003, risiko kanker paru itu ditemukan pada pengemudi bus dan juga truk. Dari latar belakang tersebut, terdapat 4 rumusan masalah yang saya kemukakan. Yang pertama adalah apakah terdapat hubungan antara durasi paparan dengan keganasan paru, lalu yang kedua apakah terdapat hubungan antara jenis zat asbes dengan keganasan paru, lalu yang ketiga apakah terdapat hubungan antara jenis pekerjaan dengan keganasan paru, dan yang keempat apakah terdapat hubungan antara durasi paparan, jenis zat asbes dan jenis pekerjaan dengan keganasan paru. Dan untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara durasi paparan, jenis zat asbes dan jenis pekerjaan dengan keganasan paru. Jenis penelitian yang saya lakukan adalah systematic review, populasinya adalah jurnal internasional yang berhubungan dengan penelitian saya, lalu juga sampel ini adalah 13 artikel penelitian dari jurnal internasional yang sesuai dengan kriteria inklusi serta kriteria eksklusi. Lalu untuk sumber datanya adalah berasal dari 4 database, yaitu PubMed, ScienceDirect, Springerling, dan juga ProQuest. Di sini terdapat diagram Prisma yang merupakan metode penelitian saya. Yang pertama adalah melakukan pencarian data dari keempat database tersebut, yang dimana hasil jurnal secara keseluruhannya itu adalah 15.256. Lalu dilakukan tahap screening. Di mana tahap screening ini meliputi adalah kriteria inklusi dan juga eksklusi. Di mana kriteria inklusi didapatkan screening kriteria inklusi itu adalah sebanyak 1.004. Lalu dilakukanlah kriteria eksklusi, di mana ini ketidaksesuaian antara judul artikel dan juga abstrak, di mana dilakukanlah penilaian peak cost oleh 3 orang. Di mana hasilnya itulah untuk kesesuaian itu adalah 984. Lalu dilakukan penilaian kelayakan atau eligible, di mana dilakukan critical appraisal oleh 2 orang, di mana hasil dari critical appraisal ini atau penilaian kelayakan ini adalah sebanyak 13 artikel yang layak untuk dilakukan penelitian. Dan di sini adalah artikel penelitian yang dilakukan dari penelitian saya. Dan ini berdasarkan level of recommendation. 3B ini adalah merupakan individual case control study, yang artinya adalah penelitian tersebut menggunakan metode case control study, dan itu adalah yang rekomendasi yang lebih kuat. Lalu yang keempat itu adalah case series, di mana itu adalah gabungan antara case control dengan cohort dengan kualitas yang buruk. Dan di sini dari 13 artikel terdapat 12 artikel yang memiliki rekomendasi yang kuat. Satu artikel ini memiliki rekomendasi yang lemah, namun itu menunjukkan adanya hubungan antara durasi paparan dengan kanker paru. Hasil penelitian dan juga pembahasan dari ke-13 artikel penelitian itu didapatkan durasi paparan selama lebih dari 20-30 tahun itu berkaitan dengan risiko keganasan paru, yaitu kanker paru dan juga pleural mesotelioma. Tetapi ada juga artikel yang menyatakan bahwa durasi panjang itu tidak ada indikasi berisiko tinggi. Lalu jenis serat asbes yang lebih risiko tinggi pleural mesotelioma adalah jenis serat krisotal, karena jenis serat krisotal ini adalah yang sering digunakan di setiap pekerjaan. Lalu pekerja industri dan juga tempat kerja ini adalah yang berisiko tinggi terjadinya keganasan paru, yaitu kanker paru dan juga pleural mesotelioma. Kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan, yang pertama adalah durasi paparan asbes dengan waktu paparan lebih dari 20-30 tahun itu memiliki hubungan dengan risiko keganasan paru, terutama kanker paru. Lalu yang kedua adalah pekerjaan yang berisiko terpapar asbes sehingga menyebabkan keganasan paru itu adalah pekerja yang bekerja di tempat kerja dan juga industri. Dan yang ketiga, jadi serat asbes krisotal itu memiliki risiko keganasan paru. Dan yang keempat, terdapat hubungan antara durasi paparan, jenis serat asbes, dan jenis pekerjaan dengan keganasan paru. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sekian dari presentasi mengenai artikel penelitian saya.
Sebelumnya, terima kasih kepada Universitas Islam Bandung, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, dan tim skripsi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung yang telah mendukung dan juga membantu dalam penulisan artikel penelitian ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.